Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Sebelumnya kita sampaikan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Doa dan harapan terbaik kita untuk semua penumpang dan awak pesawat dan juga untuk para petugas dan relawan evakuasi. Dan kali ini teman-teman kita akan membuat aplikasi mobile untuk melakukan tracking posisi terakhir sebuah pesawat di map. Juga informasi tentang rute pesawat, jam keberangkatan, jam kedatangan, nama bandara kedatangan, dan keberangkatan dengan menggunakan React Native. Silahkan tegakkan sandaran kursinya, letakkan barang bawaan tidak jauh dari tempat duduk Anda, cari posisi ternyaman, tanyakan jika ada kendala dalam perjalanan, dan mari kita mulai. Baik, di sini kita akan menggunakan salah satu situs bernamakan Aviation Stack, teman-teman. Aviationstack.com ya. Jadi dia akan memberikan informasi tentang posisi suatu pesawat berdasarkan latitude dan juga longitude-nya secara live ya. Dan kita akan di sini menggunakan API yang gratis ya. Di sini dia juga menyediakan free APK sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi dari situs ini. Dimana kalau kita lihat di sini di bagian bawahnya dia akan bisa mendapatkan informasi salah satunya tentang jadwal kedatangan dan juga jadwal keberangkatan dan juga lokasinya ya. Dan langsung saja di sini kita menuju ke atas ya. Kemudian di sini kita langsung sign up saja untuk mendapatkan APK yang disiapkan oleh Aviation Stack ya. Kita klik di bagian atas ini ada button yang namanya sign up free, kita klik dulu. Baik, di sini kita akan disuguhkan beberapa paket yang bisa kita gunakan. Ada free, basic, professional, sampai business, dan juga enterprise. Dan karena kita dalam mode pembelajaran, kita gunakan saja yang free ya. Kita klik yang free, kemudian kita klik yang sign up. Kemudian di sini dia akan meminta kita untuk masukkan detail informasi yang kita punyai. Silahkan masukkan informasinya. Misalnya di sini saya masukkan yang ini adalah di rumah Afif @gmail.com. Kemudian berikutnya saya akan masukkan detail-detail yang lainnya. Silahkan diikuti, kemudian kalau misalnya sudah, langsung diklik bagian sign up. Saya tulis terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah, kita langsung klik bagian sign up. Baik, kalau misalnya sudah, dia akan langsung masuk ke bagian dashboard dari situs Aviation Stack ini. Dan di bagian kanan ini akan disediakan ya APK yang bisa kita gunakan. Nah, APK ini sangat gampang nanti menggunakannya teman-teman. Baik, di sini dia akan memberikan beberapa URL yang bisa kita gunakan nantinya. Dan cara untuk mendapatkan datanya cukup mudah. Nanti kita tinggal memberikan alamatnya ke https, kemudian API, aviationstack.com, P1 flight, ya, kemudian diikuti dengan key yang bisa kita gunakan. Dan harap diingat teman-teman, karena kita menggunakan yang namanya free, nanti kita tidak bisa menggunakan HTTPS ya. Kita nanti langsung menggunakan yang namanya HTTP ya, tanpa S. Jadi kita nanti memanggilnya dengan menggunakan HTTP, kemudian diikuti dengan alamatnya ya, bukan HTTPS. Oke. Baik, kita coba lihat yang lain, dokumentasi yang disediakan. Kita klik bagian atas ini ada documentation, kita klik saja di bagian documentation. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini akan bisa kita lihat beberapa URL yang bisa kita gunakan. Tapi kita sampai di sini terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk explore lebih lanjut tentang Aviation Stack ini. Yang harap diingat yang kita perlu lihat adalah bagian key ya. Kita coba kembali lagi di bagian sini, kita klik ke kiri. Baik, yang APK ini nanti akan kita gunakan, kita biarkan terlebih dahulu saja ya. Nanti kita akan copy dari APK yang disediakannya dan akan kita gunakan nantinya di bagian React Native kita. Oke, kita berhenti dulu di bagian Aviation Stack, kemudian kita menuju ke API yang berikutnya yang akan kita gunakan, yakni adalah Google Cloud Platform ya. Dengan alamat console.developers.google.com. Di sini kita juga perlu login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya, dan ini akan digunakan kita untuk menampilkan map yang disediakan oleh si Google ya. Kita login terlebih dahulu ke dalam akun daripada API kita. Kita login terlebih dahulu. Baik, kalau misalnya kita baru saja datang ke Google Cloud Platform ini, kita akan diminta untuk menyetujui beberapa term of service yang disediakan oleh si Google Cloud Platform. Kita klik bagian agree saja. Kalau misalnya mau membaca lebih lanjut, bisa klik salah satu ataupun dua link yang ada di sini. Kemudian kita baca, kalau misalnya sudah setuju, kita klik bagian I agree. Oke, kemudian kita klik agree and continue.
Baik, berikutnya di sini akan diberikan beberapa API yang nanti akan kita gunakan ya. Dan karena kita akan menggunakannya di React Native yang kita miliki, kita klik di bagian Maps SDK for Android, teman-teman ya. Maps SDK for Android, kita klik saja. Oke, kemudian kita klik bagian Enable. Dan ini juga karena kita menggunakan yang namanya gratisan, teman-teman, biasanya ada batasan-batasan yang akan kita dapatkan ya. Dan karena kita masih belajar, tidak apa-apa, kita masih menggunakan yang gratisan terlebih dahulu saja. Nah, project pertama sudah dibuatkan oleh si Google Cloud Platform. Kita klik di bagian menu ini, di bagian logo dari Google API ini, kita klik saja di sini, Google APIs ya, kita klik. Baik, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa menu yang disediakan oleh si Google APIs ya. Kita klik di bagian kredensial ini, kemudian kita klik di bagian Create Credentials ya. Kemudian kita klik bagian atas ini ada APK. Nah, ini adalah APK yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi kita sudah punya dua APK di sini. APK yang pertama tadi dengan menggunakan Efficient Stack, kemudian yang kedua kita akan dapatkan dengan menggunakan Google Cloud Platform. Dan ini akan kita gunakan yang Google Cloud Platform ini akan kita gunakan untuk mendapatkan posisi dan menampilkan map dari Google ya. Kita klik bagian Restrict Key saja. Baik, kita sudah punya dua API ya, APK ya, yang Google Cloud Platform. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian Efficient Stack ya. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita minimize saja. Kita minimize bagian browser kita minimize. Kemudian kita menuju ke bagian daripada Visual Studio Code yang kita miliki. Baik, selanjutnya kita menuju ke Visual Studio Code yang kita miliki. Kita buka terlebih dahulu saja di terminal yang ada di sini. Di bagian atas ini ada terminal. Kemudian kita klik bagian New Terminal. Oke. Kemudian di sana kita arahkan ke lokasi di mana kita akan meletakkan project kita. Baik, kita sudah menuju ke lokasi di mana akan kita meletakkan project kita. Kita langsung saja buat project di sana dengan menggunakan yakni adalah perintah React Native init, kemudian diikuti dengan nama project yang akan kita gunakan ya. Misalnya di sini kita akan menggunakan nama yakni adalah React Native SJY182 misalnya, kemudian kita klik enter saja. Baik, inisialisasi dari project sudah selesai, kita langsung menuju ke lokasi dari project kita dengan menggunakan perintah cd, kemudian nama dari project kita. Baik, kita sudah masuk ke lokasi di mana kita membuat project kita tadi. Dan kita akan langsung install salah satu package yang disediakan oleh React Native, yakni adalah package React Native Maps ya. Dan ini akan kita gunakan untuk menampilkan peta dari Google dan bisa kita display nantinya, bisa kita tampilkan di React Native yang kita miliki. Dan cara untuk melakukan instalasinya cukup mudah, kita tinggal memanggilnya dengan cara melakukan npm. Kita tuliskan yakni adalah npm install React Native Maps, kemudian kita enter saja. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita melakukan instalasi dari React Native Maps, kita perlu melakukan linking terlebih dahulu ya, dengan cara menggunakan yakni adalah perintah React Native link React Native Maps ya. React Native link, kemudian React Native Map, kemudian kita langsung enter saja. Baik, linking sudah selesai. Kita berikutnya akan menuju ke lokasi di mana kita tadi meletakkan project kita di bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Kita klik file, kemudian open folder, kemudian kita cari lokasi dari project kita. Baik, ini adalah lokasi dari project yang akan kita buat ya. Kita akan buat 3 file teman-teman, yakni adalah depan.js, style.js, dan juga key aplikasi yang nanti akan kita gunakan untuk meletakkan key kita ya. Kita langsung saja di sini buat 3 file ya. New file, kemudian kita klik misalnya dengan menggunakan tulisan depan.js. Oke, berikutnya kita buat yang lainnya adalah style.js dan ini akan kita gunakan untuk meletakkan style kita. Berikutnya adalah key aplikasi.js. Oke, kita sudah membuat 3 file di sini yakni adalah depan.js, style.js, dan juga key aplikasi. Kemudian di bagian depan.js ini kita akan melakukan input beberapa komponen dan kita menggunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code dengan menggunakan snippet yakni adalah rnce seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian atas ini, maka dia akan melakukan import beberapa komponen ya. Selanjutnya karena kita sudah membuat depan.js ini,
Selanjutnya kita akan membuat dia mengarah ke depan.js yang kita miliki ini di bagian index.js. Kemudian di sini kita ubah yang dari sebelumnya adalah /app, kita ubah ke /depan seperti ini. Depan. Kemudian kita balik lagi ke terminal yang kita miliki, ya. Kita sudah ubah yang di sini, ya, ini adalah index.js. Kita arahkan yang sebelumnya adalah /app, kita arahkan menuju ke /depan. Kemudian kita klik bagian terminal, kemudian kita klik new terminal. Baik, kemudian kita langsung run saja dari Android kita, React, native, run, Android seperti ini, kemudian kita enter. Baik, ini adalah tampilan dari emulator yang kita miliki. Dan kita menuju ke browser yang kita miliki tadi, kemudian kita akan meletakkan key-nya di project yang kita miliki ini. Kita minimize dulu. Oke, kemudian kita menuju ke browser tempat kita miliki yang namanya key tadi. Yang pertama kita menuju ke aviationstack.com, kemudian kita menuju ke bagian tempat kita memiliki API tadi. Kita copy API-nya. Di sini kita copy API-nya. Kemudian kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Kemudian kita menuju ke bagian key aplikasi, ya. File key aplikasi, ya, di sini. Kita tadi sudah membuat 3 file, ya, depan.js, style.js, dan juga key aplikasi. Kita menuju ke file yang namanya key aplikasi. Kemudian kita akan meletakkan key kita di sini, di key aplikasi ini. Kita export saja, export. Cons, kemudian kita berikan nama misalnya dengan menggunakan nama API Aviation Stack misalnya. Kemudian kita letakkan API key kita di sini. Kita save, ya, kita save. Kemudian kita menuju ke bagian file depan.js yang kita miliki. Dan kita import dia, key aplikasi yang kita miliki ini, dan akan kita gunakan nantinya di file depan.js ini. Kita import terlebih dahulu di sini. Import. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan from, dan kita dapatkan dia dengan menggunakan, ya, ini adalah key aplikasi seperti ini. Kemudian di sini kita import variabelnya API Aviation Stack. Oke, kita sudah masukkan satu API Aviation Stack dan nanti akan kita gunakan di file depan.js ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan juga, ya, ini adalah key yang kita dapatkan dari Google Cloud Platform tadi, dan kita akan masukkan dia ke Android manifest yang ada di dalam React Native kita. Kita scroll ke atas, di bagian kiri ini kita scroll ke atas, kemudian kita pilih bagian Android. Kemudian kita pilih bagian, ya, ini adalah app, kemudian kita menuju ke bagian src, kemudian kita menuju ke bagian main, ya. Jadi kita menuju ke bagian app, Android dulu, Android, app, src, main, kemudian di bagian sini ada tulisan, ya, ini adalah Android manifest.xml. Baik, di sini akan kita lihat beberapa tag XML yang dimiliki oleh Android manifest. Dan kita akan meletakkan dari yang namanya key yang dimiliki oleh si Android Google Cloud Platform tadi di sini. Dan kita akan meletakkannya di dalam application, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada manifest, users permission, kemudian application, activity. Kita akan meletakkan yang namanya Google Android Geo API tadi di dalam application, ya. Jadi bukan di dalam activity tapi di dalam application. Kita tuliskan saja di sini, ya, di bawahnya application. Kita tuliskan di sini dengan menggunakan meta minus data. Kemudian di sini kita masukkan, ya, ini adalah Android name API. Oke, seperti ini. Kemudian kita menuju yang bawahnya, ya, ini adalah, sebentar, kita berikan biar lebih rapi, ya. Kemudian di sini kita masukkan Android value. Oke, jadi kita masukkan di bagian Android manifest ini di bawah application, ya. Tapi di luar kurung, ya. Jadi di sini ada tag application, ini sampai sini. Kita masukkan di bawahnya, ya, ini adalah metadata, Android name, Google Android Geo API. Dan di sana disediakan pula, ya, ini adalah Android value, ya. Android value ini akan kita masukkan APK yang kita dapatkan dari Google Cloud Platform tadi. Kita balik menuju ke bagian browser yang kita miliki tadi. Baik, ini adalah APK yang kita miliki, kita copy saja. Copy.
Kemudian kita menuju balik lagi ke bagian Android manifest kita. Kemudian kita copy APK yang kita miliki tadi di sini. Oke. Kalau misalnya sudah, kita langsung menuju proses pengembangan dari aplikasi yang kita miliki tadi. Kita menuju ke bagian depan.js. Baik, di bagian depan.js ini kita akan melakukan import beberapa komponen di bagian React Native ini. Di sini bagian view dan text ini kita tambahkan beberapa komponen lainnya, yakni adalah text input. Text input nanti kita akan gunakan untuk memasukkan nomor penerbangannya, kemudian button ya. Kemudian berikutnya adalah scroll view, kemudian activity indicator. Activity indicator ini digunakan untuk memberikan tampilan loading ya. Nanti karena kita akan menggunakan internet untuk mengambil data dari API, kita butuh activity indicator untuk menampilkan proses loadingnya. Kemudian berikutnya adalah touchable opacity. Kemudian yang lainnya adalah image ya. Image nanti kita akan gunakan sebagai marker ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan React Native Maps, kita butuh image ini nantinya untuk menunjukkan lokasi lintang dari posisi pesawat kita. Oke. Berikutnya kita sudah masukkan tadi yang namanya tampilan komponen yang akan kita gunakan di React Native kita. Berikutnya kita import juga, yakni adalah map view yang kita miliki ya. Kita gunakan yakni adalah import ya. Kemudian di sini kita masukkan dari React Native Map from React Native Map seperti ini. Dan yang kita import di sini adalah yang pertama adalah map view, dan yang berikutnya adalah marker ya. Jadi kita import dua hal, yakni adalah map view dan juga marker di React Native Maps. Oke, ini bagian depan.js teman-teman. Dan untuk stylingnya kita menggunakan file yang lain, adalah style.js. Nanti kita akan melakukan perubahan tampilannya dengan menggunakan style.js di sini. Di bagian style.js di sini kita klik dulu di bagian style.js di sini, kemudian kita import ya, import. Kemudian yang kita import di sini dari from React Native. Dan komponen yang kita import di sini adalah style sheet ya, style sheet. Oke. Kemudian kita export saja di sini, export cons style misalnya. Kita berikan nama misalnya adalah style dari style sheet create. Oke, seperti ini terlebih dahulu. Kita export dari const style.sheet.create di bagian file style.js. Kemudian kita menuju ke bagian depan.js lagi dan kita akan import tadi yang namanya style tadi di tempat kita ini. Di sini kita import terlebih dahulu, yakni adalah style tadi kita import dengan menggunakan import from style. Oke, yang kita import adalah style, teman-teman. Baik, kita sudah menyiapkan di bagian depan.js ini stylingnya, dan kita sudah memasukkan stylingnya di file yang lain, yakni adalah style.js. Baik, untuk yang style.js sementara seperti itu dulu, kemudian kita menuju ke bagian file depan.js. Dan ini kita minimize saja di bagian kiri ini untuk yang Explorer kita minimize saja. Berikutnya kita menuju ke bagian bawah sini, kemudian kita hapus saja di sini bagian teks depan ini kita hapus. Kemudian kita berikan styling kepada view yang atas ini dan kita berikan nama misalnya dengan menggunakan view style. Kemudian di sini misalnya dengan menggunakan style dot view wrapper misalnya. Oke, seperti ini. Kelebihan untuk yang kurungnya. Baik, kita sudah masukkan yang view, kemudian style view wrapper. Kemudian di sini kita akan membuat view lagi di dalam view lagi. Dan di sini kita akan gunakan dia untuk menampilkan map ya. Kita berikan nama misalnya style.view map misalnya. Kemudian kita buat view lagi di bawahnya. Di sini kita masukkan view, kemudian di sini kita berikan style juga, dan stylenya di sini kita berikan nama misalnya style.viewDetail ya, view detail. Nah, view detail ini nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan informasi dari rute penerbangan yang dilakukan ya.
Nah, kita sudah membuat view detail, kemudian kita buat lagi view di bawahnya. Dan kita berikan nama dengan menggunakan style, ya. Style sama dengan style view input seperti ini. Oke, kita sudah membuat 3 view ya. Jadi di dalam view ada 3 view lagi. View yang pertama yang paling luar kita berikan nama dengan menggunakan view wrapper. Kemudian kita menuju ke view map, view detail, dan juga view input ya. Nah, di sini kita akan memasukkan di bagian view input ini untuk proses kita bisa memberikan inputan dari aplikasi kita ini. Baik, kemudian di sini kita masukkan, yakni adalah text input. Dia akan kita gunakan untuk meletakkan inputan dari nomor penerbangan yang akan kita tracking ya. Kita masukkan text input. Kita berikan juga style di dalamnya, style. Misalnya kita berikan nama yakni adalah style text input nomor misalnya. Kemudian kita masukkan placeholder. Kita berikan tulisan dengan menggunakan masukkan nomor penerbangan seperti ini. Baik, kemudian di sini kita masukkan lagi value. Value ke kosong ya. Value kita masukkan saja dengan menggunakan nilai defaultnya ya. Kita berikan nama misalnya dengan menggunakan value, sebentar, value. Kemudian kita masukkan di sini adalah this state. Misalnya di sini kita masukkan dengan menggunakan namanya yakni adalah nomor penerbangan seperti ini. Kemudian kita menuju ke atas ya. Kemudian di sini kita masukkan yakni adalah nomor penerbangan. Kita berikan nilai defaultnya adalah kosong seperti ini. Oke, kemudian di sini kita masukkan yakni adalah on-chain text. Dan di dalam on-chain text ini kita berikan proses ya. Kita masukkan seperti ini text, kemudian kita berikan tanda panah. Kemudian kita berikan this dot set state. Kemudian di dalamnya kita masukkan yakni adalah this set state, kemudian kita masukkan nomor penerbangan dan dia didapatkan dari teks. Oke, seperti ini. Kemudian setelah text input kita masukkan yang berikutnya adalah button. Oke, button di dalamnya ini buttonnya kita berikan title. Title-nya kita masukkan di bagian button ini title. Kita masukkan dengan menggunakan masukkan nomor penerbangan. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba lihat di bagian emulator yang kita miliki. Coba kita lihat di emulatornya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah view-nya. Dan ini adalah tampilan kita untuk diminta memasukkan nomor penerbangannya. Dan ini adalah button-nya. Oke, berikutnya kita masukkan untuk stylingnya ya, biar kelihatan untuk lokasi-lokasinya. Dan stylingnya kita letakkan tadi di bagian style.js ini. Oke, di bagian depan.js kita sudah atur tadi. Berikutnya kita masukkan di bagian style.js ini. Yang pertama yang kita masukkan adalah view wrapper ya. Dia adalah lokasi yang terluar yang kita miliki, view wrapper. View wrapper kita masukkan flex 1. Kemudian tadi kita masukkan juga adalah view map. View map kita berikan lokasinya biar lebih luas ya. Misalnya dengan menggunakan view map, flexnya kita kasihkan 5. Kita coba lihat. Oke, dia menumpuk ke bawah ya. Kemudian kita berikutnya yakni adalah view detail, view detail, view detail. View detail kita masukkan kurang. Kemudian view detail kita masukkan flex 3 ya, biar dia punya beda dengan yang lainnya. Kita berikan border dulu biar kelihatan ada pembatasnya ya. Ini 1 ya untuk yang view map, kemudian view detail juga kita berikan border width-nya adalah 1. Kemudian untuk yang view input kita biarkan saja. Tapi kita berikan dia background-nya ya. Misalnya kita berikan dia background color-nya kita berikan dengan
warna yang biar lebih kelihatan beda. DDDDE. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah setelah view detail kita berikan padding ya di sini untuk yang view detail ini. Padding kita berikan 5 misalnya. Oops, sorry 15 misalnya ya biar lebih besar. Baik, setelah view detail kita berikan dia untuk view input ya. View input. Oke, view input kita masukkan untuk view input kita berikan dia padding 20 misalnya biar ada lega jarak dengan yang lainnya. Oke, ini adalah untuk yang bagian bawah ya. Bagian bawah kita sudah masukkan di sini. Kemudian kita hilangkan saja untuk bordernya karena dia sudah punya pembatasnya. Ini juga kita hilangkan saja. Dan kita save. Oke, ini lokasi yang bawah ini akan digunakan untuk memasukkan inputan nomor penerbangan. Yang tengah ini, yang warnanya berbeda ini akan digunakan untuk menampilkan data rutenya. Dan di bagian atas ini akan digunakan untuk menampilkan map ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini, di bagian text input ini dia tidak punya beda dengan yang lain ya. Jadi tidak ketahuan bahwa dia berupa text input. Kita berikan dulu stylingnya di sana. Di bagian text input nomor ya, coba lihat di bagian sini kita tadi masukkan text input nomor. Kita masukkan di sini text input nomor. Kemudian di sini kita masukkan dengan menggunakan background color. Misalnya dengan menggunakan DE saja. Kemudian kita berikan dia dengan padding 10. Kemudian font size-nya kita besarkan, font size 15. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan border radius ya, border radius 10. Kemudian kita berikan margin bottom biar dia punya jarak dengan bawahnya. Oke, kita coba lihat. Oke, dia tampilannya sudah berubah ya. Di sini kita lihat background color-nya sudah berganti menjadi warna DE. Dan di sini kita bisa masukkan untuk nomor penerbangannya. Kemudian di bawahnya dia akan menyimpan tombol ya. Di bagian tombol ini ketika kita klik ya, ketika kita klik di bagian masukkan nomor penerbangan ini, maka datanya akan tampil di dalam area sini berupa informasi tentang kedatangan dan juga keberangkatan. Dan kalau misalnya di sini kita klik nantinya ya akan tampil menunya mapnya ya, mapnya di bagian atas ini. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita menuju ke bagian depan.js ini. Di bagian button ini kita masukkan dengan menggunakan onPress, misalnya onPress ya. Kemudian kita berikan aksi di dalam onPress tersebut. Kita masukkan dengan menggunakan seperti ini, kurung-kurung, kemudian kita masukkan this.click detail misalnya. Klik detail. Jadi ketika tombolnya diklik, dia akan melakukan aksi ya. Aksinya ini kita berikan nama yakni adalah fungsi klik detail. Di mana klik detail ini akan mengambil data informasi nomor penerbangan. Dan informasi nomor penerbangan nanti akan kita sambungkan dengan key yang tadi kita sudah daftarkan ya. Dan ketika nanti untuk penampilannya sudah memberikan info, akan bisa kita berikan tampilan mapnya ya di dalam informasi penerbangan nantinya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian fungsi klik detail ini. Kita buatkan fungsi di sini dan kita akan berikan nama seperti onPress-nya tadi. Kita berikan nama dari infonya yakni adalah klik detail ya. Klik detail, klik detail. Oke, klik detail. Kemudian di dalam klik detail ini akan kita berikan informasi tentang data penerbangannya. Kita berikan misalnya dengan menggunakan let dulu URL. URL ini akan kita isikan dengan URL dari API aviationstack.com yang tadi kita daftarkan ya. Oke, kita coba menuju balik ke bagian Google Chrome kita. Dan kita lihat di sini. Kemudian kita lihat di bagian documentation. Kita lihat di sini di bagian API Aviation Stack. Kemudian kita coba lihat dia yang disediakan untuk free untuk semua ya yang ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau kita menggunakan yang namanya API Aviation Stack ini, kita tidak bisa menggunakan HTTPS ya.
Oke, ini adalah HTTP-nya ya. Dia akan menampilkan semua informasi dari data nomor penerbangan yang ada ya. Dan di sini kalau misalnya kita akan menggunakan IP Aviation Stack ini, dan parameter ini akan kita lihat ada action key, dan berikutnya di sini kita bisa masukkan yakni adalah nomor penerbangannya. Untuk nomor penerbangan kita berikan dia dengan menggunakan parameter flight ICAO ya. Kita copy, kemudian kita coba kembali ke sini dan kita berikan tambahan NP seperti ini. Dan misalnya di sini kita coba yang pertama ya, ini adalah Sriwijaya R182 ya. Kalau misalnya kita menggunakan Sriwijaya R182, maka kita tuliskan SJY 182. Kemudian kita enter misalnya. Ya, dia akan menampilkan informasi dari penerbangan Sriwijaya Air yang bisa kita dapatkan ya. Ini adalah bentuknya JSON teman-teman, dan dia akan memberikan informasi dari informasi kedatangan ya, kemudian keberangkatan, kemudian lokasi dari tempat dia berada. Nah, bentuknya JSON seperti ini. Kalau misalnya kita akan melakukan parsing, kita bisa copy di sini, copy semua, kemudian kita coba menggunakan salah satu alamat website yang bisa kita gunakan untuk melakukan parsing ya. Alamatnya adalah json.parseronline.fr. Kita kopikan JSON yang kita dapatkan tadi di sini, maka dia akan membentuk ya, parsingnya bisa kita lihat lebih tertata ya. Di sini kita lihat dia ada pagination, kemudian data, dan di dalam data tersebut ada informasi kedatangan, ya, keberangkatan, kemudian kedatangan, airline-nya, kemudian penerbangannya. Dan di sini kita lihat lagi ada SJ182, ICAO, SJY 182 ya. Oke. Kita lihat di sini ada departernya Soekarno-Hatta Internasional, kemudian time zone-nya Asia Jakarta, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita dapatkan ya, JSON ini kita dapatkan tadi ketika kita menjalankan daripada IP-nya di bagian website kita. Di sini tadi kita lihat ya, hasilnya seperti ini. Ini akan kita gunakan, alamat ini akan kita gunakan untuk kita nanti akan memanggil data dari API yang kita miliki tadi. Kita kembali menuju ke bagian Visual Studio Code kita. Nah, kita masukkan tadi alamatnya di sini, teman-teman ya. Alamatnya adalah kita copy dulu. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian untuk akses key-nya kita hilangkan ya. Kemudian kita gantikan dengan key yang kita dapatkan dari atas tadi, yakni adalah API Aviation Stack ya. Kita copy di sini, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian di bagian flat ICAO ini kita hilangkan yang bagian SJY182. Kemudian kita tambahkan di sini dan kita masukkan state yang kita dapatkan dari proses input text input tadi. Kita masukkan dengan menggunakan this, kemudian state nomor penerbangan seperti ini. Oke, dan datanya akan kita dapatkan nantinya, dan kita akan tangkap dia dengan menggunakan variabel yang namanya data. Kita masukkan di sini untuk inisialisasinya let data, kita berikan kosong. Dan karena kita akan menggunakan fetch ya, nantinya kita perlu yakni adalah asinkron. Kita masukkan di depannya fungsi ini dengan menggunakan async seperti ini. Dan di bagian fetch ini kita akan dapatkan dengan menggunakan karena kita menggunakan asinkron ya, kita menggunakan await dan kita masukkan yakni adalah fetch. Oke, di dalam fetch ini yang kita akan jalankan ya, ini adalah dari URL. Kemudian ketika proses fetch, dia akan melakukan perintah dan kita dapatkan infonya ya. Responnya kita tangkap di sini, response. Dan untuk responsnya kita bentuk dalam bentuk JSON, respond.json. Kemudian kita proses lagi dari data JSON. Kita tangkap dia dengan menggunakan data JSON. Dan untuk memberikan info kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita catch juga di sini, catch. Kita tangkap dia dengan menggunakan error. Kemudian kita akan infokan dia dengan di dalam console saja. Console.log. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita coba lihat hasil yang didapatkan dari proses kita mengambil data tadi. Kita tuliskan dengan console.log data. Dan kita coba jalankan emulator kita sambil kita melihat di bagian terminal Node.js kita. Kemudian kita buka ke bagian emulator. Ini kita reload. Kita klik R. Kita reload.
Baik, kemudian di sini dimasukkan nomor penerbangan ini kita masukkan dengan menggunakan nomor penerbangan yang akan kita tracking. Misalnya dimasukkan yakni adalah SJY 182. Kita klik di tombol masukkan nomor penerbangan. Dia sebenarnya melakukan proses tapi tidak kelihatan ya. Nanti akan kita sambungkan dia dengan menggunakan activity indicator yang dimiliki oleh React Native. Kita lihat di sini ada function anonymous. Kita coba lihat dulu. Ternyata di sini kita menuliskannya tadi adalah response.json ya. Kita kurung di sini response.json kurung buka kurung tutup seperti ini harusnya ya. Tadi kita menuliskannya tanpa menggunakan kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, di sini kita sekalian saja untuk mengatur untuk proses activity indicator sehingga nantinya ketika dia diklik dia bisa menunjukkan informasi bahwa sedang ada proses di dalamnya. Di sini kita masukkan dia di state saja untuk yang informasinya. Di sini kita tambahkan misalnya adalah show loader, kemudian kita berikan nilai adalah false. Ya, ini akan digunakan untuk menampilkan activity indikator yang kita buat. Kemudian di bawahnya sini ya, di bawahnya untuk yang constructor tadi kita masukkan show loader. Kemudian kita masukkan fungsinya dan di sini kita berikan state-nya ya. Kita atur state-nya dengan menggunakan this.setState. Oke, set state. Kemudian di dalam set state tadi akan kita berikan pengaturan untuk show loader-nya. Yang pertama kita berikan nilai adalah true ya, artinya akan menampilkan activity indikatornya. Kemudian ini kita copy, kemudian kita berikan di bawahnya, kemudian kita paste dan show-nya kita hilangkan dan kita gantikan dengan hide. Kemudian show loader yang di belakangnya ini kita berikan dengan nilai false, seperti ini. Ya. Jadi kita buat dua fungsi. Yang pertama adalah show loader, dia akan memberikan nilai state-nya, show loader-nya menjadi true. Dan kita buat fungsi yang berikutnya adalah hide loader, dia akan memberikan nilai state-nya menjadi false ya. Dan di sini berikutnya akan kita atur di bagian klik detail ini sehingga ketika dia diklik pertama kali dia akan menampilkan activity indikatornya di sini. Kita berikan dengan menggunakan this.showLoader. Oke. Ini akan menampilkan daripada activity indikatornya dan di bawahnya ya, di bawah dari fungsinya akan kita berikan nilai yakni adalah this.hideLoader. Kita berikan di sini this.hideLoader. Seperti ini. Kemudian kita atur di bagian return rendernya tadi, kita berikan view-nya ya. Sehingga view-nya akan menampilkan prosesnya di bagian render yang di bawahnya. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan di sini untuk view yang berikutnya. Dan kita berikan dia untuk stylingnya ya. Stylingnya akan kita atur di sini dan kita masukkan yakni adalah activity indicator. Kemudian kita berikan di dalamnya sini yakni adalah animating. Animatingnya kita berikan dia dapatkan dari this state show loader. Kemudian kita berikan parameternya size-nya ya. Size-nya kita berikan info misalnya adalah large. Kemudian color-nya kita berikan color. Kita berikan warna adalah red. Oke. Berikutnya kita atur di sini untuk yang view-nya biar dia tetap di bagian bawah. Style. Stylenya kita atur saja dia dan kita dapatkan dia dari style.js tadi. Kita kopikan saja di sini kita tuliskan style.loading misalnya. Style.loading dan kita atur di bagian style.js ini. Kita berikan di bawahnya sini. Kemudian kita tuliskan loading. Kemudian kita tuliskan di dalam loading tersebut yakni adalah tulisan positionnya kita atur absolute biar dia tetap berada di posisinya, dia tidak relatif. Kemudian topnya kita berikan lokasinya misalnya adalah 50% biar dia berada di tengahnya. Kemudian kita berikan dia untuk position berikutnya adalah right-nya kita berikan adalah kosong misalnya. Kemudian left-nya juga kita masukkan nilainya adalah kosong sehingga biar dia berada di tengah ya. Sekarang kita coba lagi jalankan di bagian emulator kita dan sambil kita lihat di bagian konsol kita tuliskan SJY182.
Kalau misalnya nanti kita klik, dia akan memberikan info loading dan dia akan menampilkan info datanya. Kita coba lihat dulu. Baik, dia menampilkan info loading ya. Nah, berikutnya di bawahnya dia akan menampilkan informasi dari yang kita dapatkan dari aviation stack ya tadi. Yakni adalah aircraft-nya, kemudian airline-nya, kemudian arrival-nya, kemudian flight date-nya, dan sebagainya. Ini datanya ini yang di bagian bawah ini kita dapatkan dari API yang tadi kita panggil ya. Dan API-nya tadi adalah bernama aviation stack, aviationstack.com. Dan kita dapatkan dia dari proses ketika diklik di tombol klik detail tadi. Oke, kita sudah dapatkan datanya di bagian data ini. Selanjutnya kita akan proses datanya sehingga datanya akan bisa ditampilkan di bagian detail view ya. Nah, di bagian klik detail ini kita akan melakukan pemrosesannya. Misalnya di sini kita buat sebuah variabel dengan menggunakan nama var data penerbangan. Oke, var data penerbangan. Di mana var data penerbangan ini akan didapatkan dari data.data ya. Data.data ini teman-teman, kalau misalnya kita lihat di bagian parser tadi, kita coba kembali dulu ke bagian parser ini. Kalau kita lihat strukturnya ya, di sini ada kolom pagination stack, kemudian kolom objek data, dan di bawahnya ada juga objek di dalam data tersebut ada flight date, flight status, departure, kemudian arrival, dan sebagainya. Maka kita akan dapatkan datanya dari data ini ya. Jadi kita memanggilnya adalah data.data. Data.data. Oke. Berikutnya kita akan lakukan dia dengan menggunakan iterasi ya. Kita masukkan dengan data penerbangan .map dan kita masukkan di sini adalah asalnya adalah file misalnya, kemudian index, kemudian kita keluarkan di sini. Kita akan bentuk dia menjadi array ya. Nah, sebelumnya kita masukkan di sini dulu adalah var array data. Kita bentuk dia dalam bentuk objek. Dan akan kita dapatkan di sini. Bentar ya, ada error, kita hilangkan di sini. Kita pindahkan di dalam. Seperti ini. Baik, di dalam sini akan kita kumpulkan datanya ya dari data yang didapatkan dari API tadi dan kita masukkan dengan menggunakan array data di sini. Oke, data yang akan kita tampilkan yakni adalah airline. Didapatkan dari file.airline ya, file.airline. Kemudian berikutnya misalnya adalah airport naik misalnya. Airport naik. Dia didapatkan dari file.departure.airport. Kemudian airport turun file ya. File ini adalah data dari iterasi tadi dan didapatkan dari departure. Kemudian kita bukan departure, sorry. Arrival ya. File.airport. Oke, coba kita lihat dulu. Di bagian sini. Oke, ini adalah hasil yang didapatkan dari API tadi ya. Dan di dalam API tadi akan ada yang namanya objek, di sini adalah data ya. Di dalam data ada objek lagi yang namanya adalah departure. Kemudian di sini ada arrival ya. Kemudian di dalam arrival tadi ada airport. Sama di bagian departure tadi juga ada airport, ada IATA, ICAO, terminal dan sebagainya. Ini adalah info yang didapatkan dari API tadi. Dan ini dibentuk dalam bentuk objek-objek. Maka ketika kita akan mencoba memanggil airport yang dari proses keberangkatan, maka kita dapatkan dari data, kemudian departure ya. Kemudian kalau misalnya kita akan mencari nama airportnya, kita klik ya, ini adalah data airport departure, kemudian airport ya. Kita langsung wujudkan di sini saja. Setelah airport turun, misalnya kita masukkan ya, ini adalah kota naik. Kota naik kita dapatkan dari file departure IATA teman-teman ya. Jadi dia disimpan dalam yang namanya IATA dan kota turun kita dapatkan dari file departure. Oh, bukan departure, sorry. Arrival dot IATA. Kemudian setelah kota turun kita masukkan yakni adalah jam naik, kita masukkan dari file departure
kemudian schedule, kemudian jam turun, ya, kita dapatkan dari file .arrival .schedule. Kemudian berikutnya dia disediakan juga namanya adalah latitude ya, latitude. Kita dapatkan dia dari data latitude. Data latitude-nya bisa kita dapatkan dari file, kemudian live, kemudian latitude. Oke, seperti ini. Kemudian juga menyediakan yang namanya longitude. Kita dapatkan dari file live.longitude. Oke. Setelah kita menempatkan dia ke dalam array data, berikutnya kita akan masukkan dia ke dalam array data list ya. Kita coba buat satu lagi, yakni adalah var array data list. Dan sama kita bentuk dia dalam bentuk objek. Berikutnya di bawah sini kita masukkan, yakni adalah array data list dot push ya. Kemudian kita masukkan datanya di sini, array data. Array data. Oke, seperti ini. Baik, lanjut. Kita masukkan berikutnya, array data list ini akan kita simpan ke dalam state ya. This.set state. Oke, kemudian kita masukkan di bagian sini, yakni adalah kita simpan ya, kita simpan dia ke dalam state. Kita belum buat state-nya, teman-teman. Kita buat state-nya terlebih dahulu di bagian atasnya. Kita inisialisasikan dari state kita, misalnya di sini kita siapkan, yakni adalah list data misalnya. List data, dia didapatkan dari array data list. Kita coba scroll ke atas, kemudian di sini kita buat, yakni adalah list data. List data, kita bentuk dia dalam bentuk objek, di mana nilainya akan kita dapatkan dari, misalnya kita masukkan, yakni adalah airline. Defaultnya adalah kosong, kemudian kita masukkan airport naik, kita berikan nilainya adalah kosong juga, kemudian airport turun, kita berikan nilainya adalah kosong juga, kemudian kota naik, kita berikan nilainya adalah kosong juga, kemudian kota turun, kita berikan defaultnya adalah kosong, kemudian berikutnya adalah jam naik ya, kita berikan nilainya kosong juga, kemudian kita masukkan yakni adalah jam turun. Jam turun, kita berikan nilainya juga kosong. Berikutnya latitude ya, latitude kita berikan kosong, kemudian longitude, longitude kita berikan nilainya juga kosong. Ya, kita sudah buat untuk list datanya. Kemudian kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa ketika kita menjalankan daripada klik data nantinya. Kita coba scroll ke bawah. Kemudian di sini misalnya kita keluarkan datanya ya. Console.log, kita coba lihat hasil dari list datanya. This.state list data. List data seperti ini. Kita coba lihat di sini dulu console.log data, list data. Oke, kita coba jalankan lagi untuk yang Android kita sambil kita melihat di bagian konsol kita. Kita coba jalankan. Kita masukkan SJY 182, kemudian kita jalankan di sini, masukkan nomor penerbangan, kita klik. Dia melakukan proses ya. Dia menampilkan informasi bahwa di sini ternyata ketika kita cek ya, file live latitude-nya tidak tampil ya. Karena kalau kita menggunakan yang versi gratisan ini, maka dia tidak menampilkan live semuanya ya. Mungkin karena penerbangannya juga tidak ada yang jalan ketika ini. Jadi file live latitude-nya tidak keluar ya. Ini kita masukkan dia ke dalam proses conditional dulu saja. Sehingga yang ditampilkan di sini file live latitude-nya hanya yang memang ada ya. Kita coba edit dulu di sini di bagian klik detail. Kita coba edit terlebih dahulu di bagian sini dan kita atur dia dengan menggunakan if ya. If file.live, kalau misalnya dia tidak ada isinya maksudnya,
ada isinya, maka itu berarti ada nilai dari file left latitude-nya. Kita masukkan saja dengan menggunakan var latitude. Dia didapatkan dari file.live.latitude. Kemudian, yakni adalah file longitude. Kita dapatkan dia dari file live.longitude. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat ke bawah. Ini kita hilangkan file live-nya karena kita dapatkan dia dari pengaturan file di sini ya. Ini juga kita hilangkan. Oke. Kita coba jalankan lagi. Di sini kita masukkan SJY182. Kita coba lihat di bagian konsolnya. Kemudian kita jalankan. Baik, dia sudah menampilkan datanya ya. Di sini kita lihat latitude-nya sudah keluar walaupun tidak ada isinya. Dan dia sudah menampilkan data yang kita dapatkan dari API kita tadi ya. Namanya adalah aviationstack.com. Oke, lanjut teman-teman. Kita sudah berhasil memasukkan datanya ini dan kita masukkan dia ke bagian array data list ya. Bentar, kita tadi lihat di bagian konsol tadi ada kota naik ya. Kota naik coba kita lihat. Kota naik ya. Kota naik kita lihat di sini adalah CGK. CGK ini adalah Jakarta ya teman-teman ya. Kalau misalnya kata teman-teman yang biasa naik pesawat itu CGK itu adalah Bandara Soekarno-Hatta kalau nggak salah. Kemudian kota turun ini adalah PNK, ini adalah Pontianak. Dan ini datanya didapatkan dari identifikasi internasional ya. Jadi CGK itu artinya adalah Bandara Soekarno-Hatta, kemudian kota turun PNK itu adalah Pontianak. Nah, ini kita dapatkan juga nanti bisa kita dapatkan dari API JSON yang nanti kita coba lihat. Ada salah satu alamat yang bisa jadi kita jadikan rujukan kalau misalnya kita akan mencoba menerjemahkan misalnya CGK itu adalah Jakarta, kemudian PNK adalah Pontianak. Kita coba lihat di sini. Ada salah satu alamat yakni adalah ini GitHub user content Ramnadela airport codes master airports.json di sini. Misalnya kita coba search di sini tulisan CGK ya. Kita coba cari. Baik, dia akan memberikan informasi bahwa CGK itu adalah Soekarno-Hatta International Airport. City-nya adalah Jakarta, country-nya adalah Indonesia ya. IATA-nya adalah CGK. Baik, berikutnya adalah PNK misalnya. PNK. Kita coba lihat. Oke, PNK adalah Supadio Airport, city-nya adalah Pontianak, country-nya Indonesia, IATA-nya PNK ya, seperti tadi. Dia adalah Pontianak ya. Dan ini datanya akan kita coba load ya di bagian React Native kita. Kita coba copy, kemudian kita balik ke bagian file kita. Dan kita akan jalankan datanya di sini. Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam indeks ya. Sehingga akan muncul nantinya datanya berupa nama kotanya langsung tanpa menampilkan yakni adalah CGK ataupun PNK. Oke, berikutnya di sini kita buat ya. Kita masukkan di sini adalah var URL 2 misalnya. Kemudian kita masukkan alamatnya. Kemudian kita masukkan dia dalam proses await. Kita fetch dari URL 2. Kemudian berikutnya kita masukkan di sini adalah then. Masukkan berikutnya adalah response. Dalam respon kita bentuk dia dalam bentuk JSON, response.json. Oke, berikutnya di sini kita then lagi. Dalam then kita masukkan yakni adalah JSON. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan dan kita akan simpan datanya berupa data2.json misalnya. Kemudian kita catch sekalian saja kalau misalnya ada error biar bisa ditangkap error 2 dan kita akan console log saja untuk menampilkan kalau misalnya ada error console.log error 2. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, berikutnya kita lihat di sini dia akan menampilkan datanya ya. Oops, sorry, data 2 bukan data 2.json tapi data 2 sama dengan JSON. Nah, di bagian kota naik ini ya, kita masukkan saja, yakni adalah data 2, kemudian kita masukkan dia dalam bentuk indeks seperti ini. Oke, kemudian kita klik, titik, kemudian diikuti dengan city. Nah, sama di bagian kota turun ini kita masukkan juga, yakni adalah data 2, kita masukkan dalam indeks seperti ini. Kemudian kita titik, kemudian kita lihat titik.city. Ya. Sekarang coba kita jalankan lagi emulator yang kita miliki.
Nah, kita masih lihat di sini adalah kota naiknya masih CGK dan kota turunnya adalah PNK ya. Misalnya kita jalankan di sini dengan SJY182, kemudian kita klik di bagian masukkan nomor penerbangan. Kita lihat di sini ya, dia sudah menampilkan kota naiknya sebelumnya adalah CGK, sekarang kota naiknya sudah menjadi Jakarta. Dan kota turunnya tadi adalah PNK, sekarang sudah menjadi Pontianak. Dan itu kita dapatkan tadi dengan menggunakan JSON yang disediakan oleh salah satu penyedia situs. Dan kita masukkan dia ke dalam indeks ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah menampilkan data dan kita masukkan dia dalam state. Berikutnya kita akan tampilkan dia ke dalam list ya. Dan kita akan tampilkan dia ke dalam view detail. Dan untuk menampilkan datanya kita siapkan tadi adalah view detail ya. Kita masukkan datanya nanti di sini teman-teman. Ini misalnya di sini kita masukkan ya, ini adalah this.display detail seperti ini. Display detail. Kemudian kita buat fungsinya di bagian sini dan kita masukkan ya, ini adalah display detail. Oke. Di bagian dalam display detail ini kita akan menampilkan data dari state list data ini, kita bentuk dia ke dalam view ya. Pertama kita masukkan misalnya adalah var array data list. Kita bentuk dalam objek juga, di mana var array data list ini kita akan masukkan dia dalam bentuk objek. Data list sama dengan object.case. Kemudian kita masukkan dari this.state.list data seperti ini. Kemudian kita return. Di dalam return kita masukkan misalnya adalah view. Misalnya stylenya kita berikan dia flexnya adalah 1 biar dia memenuhi semuanya. Kemudian kita bentuk dalam scroll view ya. Kurang 1 kurung. Ya. Kemudian kita perlu scroll view sehingga nanti kalau misalnya ada datanya lebih besar dari layar yang disediakan, maka dia akan memberikan scroll ya. Dalam scroll. Kemudian di sini ada array data list, kita tadi kurang sama dengan. Baik, di scroll view ini kita enter, kemudian di sini kita masukkan beberapa parameter. Kita tuliskan di sini adalah scroll enable, kemudian kita masukkan show vertical scroll indicator. Kemudian kita masukkan sekalian saja sticky header index seperti ini. Baik, kemudian di sini kita masukkan untuk view-nya sudah tadi ya. Kemudian kita masukkan untuk nama airport-nya misalnya. Text. Kemudian kita masukkan di sini misalnya dengan menggunakan style. Kita masukkan dengan menggunakan text airline misalnya. Dan kita tuliskan di sini nama maskapainya. Maskapai. Kedua. Ini kita masukkan this.state.list data karena dia dari indeksnya adalah 0, kita tuliskan 0. Kemudian berikutnya kita masukkan adalah airline. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di bagian sebentar, kita lihat di sini, dia akan membentuk objek ya. Dia akan membentuk objek di mana airline-nya ini adalah indeks yang 0. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi airline 0. Kemudian di sini juga airline ya. Dia akan dari data SJ182 dia akan mendapatkan informasi 2 indeks ya, airline ya. Kemudian airline juga. Ini adalah indeks 0, ini adalah indeks yang 1. Di mana untuk yang indeks 0 ini dia akan memberikan name-nya adalah Sriwijaya Air. Ini adalah maskapainya. Kemudian dia akan menampilkan kota naiknya adalah Jakarta, kota turunnya adalah Jakarta, jam naiknya adalah 12 Januari 2021 pukul 15.30, sedangkan jam turunnya adalah 12 Januari 2021 pukul 17.05 ya. Dan di indeks ke-1 ya, dia akan menampilkan data yang lebih lama lagi. 11 Januari 2021 jam berangkatnya adalah 15.30,
jam sampainya adalah jam 15. Oke ya. Jadi kita dapatkan datanya dari array yang didapatkan dari aviation stack API tadi. Kita menuju ke sini kembali lagi, kemudian kita sudah masukkan nama maskapainya. Berikutnya kita masukkan lagi untuk maskapainya sudah ya. Berikutnya kita masukkan untuk waktunya ya. Kita tampilkan listnya di sini. Di bawah sini kita masukkan dengan this.state.list data. Kita bentuk dalam bentuk objek. Kemudian kita masukkan di sini file index, ini adalah nilainya. Kita berikan tanda panah seperti ini. Di dalamnya kita masukkan, ya ini adalah view. Oke, di dalam view kita masukkan misalnya style yang pertama, kita berikan nama, ya ini adalah style view list. Nah, biasanya kalau misalnya indeksnya tidak kita ikutkan, dia akan memberikan warning ya. Kita ikutkan saja, yakni adalah key index seperti ini. Kemudian kita masukkan di dalam view tadi, yakni adalah text. Teksnya yang pertama kita dapatkan dengan tulisan keberangkatan. Yakni kita dapatkan dia dari file.airport naik. Kota naiknya kita ikutkan di sini file.kota naik. Kemudian kita masukkan untuk jam naiknya ya. File.jam naik. Oke, seperti ini. Di sini kita sudah masukkan view list, kemudian di sini kita masukkan lagi adalah text style. Berikutnya kita masukkan namanya adalah style.text list misalnya. Nah, ini untuk keberangkatan ya, kita copy saja. Oke, kemudian kita kopikan di sini. Kita tuliskan tadi adalah keberangkatan, kita ganti dengan kedatangan. Datangan. File airport naik kita ganti dengan var airport turun. Oke, sama file kota naik kita ganti dengan file.kota turun. File jam naik kita ganti dengan file titik jam turun. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita siapkan juga di sini di bagian bawahnya. Kalau misalnya ada tulisan live ya, ada tulisan live, maka dia akan memberikan tulisan bahwa ada pesawat yang sedang live. Kita tuliskan dengan menggunakan file. Bentar, kita tuliskan ya ini adalah dengan file. Apakah file.latitude itu ada isinya? Kalau misalnya ada, maka kita bentuk dia dalam touchable opacity. Seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan yakni adalah teks tulisan bahwa sedang live ya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan style yang biasa saja, kita masukkan dengan menggunakan style color red ya, biar kelihatan. Opacity oke, ini kurang titik 2, kemudian kita berikan nilai 0. Kita coba berikan styling dulu di bagian sini. Kita perlu memberikan yang namanya view list ya, kemudian text list ya. Kita atur dulu untuk yang stylingnya. Kita menuju ke bagian style.js, kemudian di sini kita lihat view list belum ada, kita masukkan di sini view list. Oke, view list. Dalam view list kita masukkan misalnya adalah padding bottom. Kita berikan angka misalnya 5, kemudian margin bottom kita berikan angka 5 misalnya. Kemudian untuk yang bordernya, border bottom width kita berikan angka 1, kemudian border bottom color kita berikan warna misalnya DE. Oke, seperti ini. Kemudian kita sudah masukkan yang namanya view list. Lanjut kita masukkan yang namanya text list. Oke, di dalam text list kita cukup besarkan saja hurufnya biar kelihatan ya. Misalnya text list 18 misalnya. Baik, kita coba menuju ke sini. Kemudian kita masukkan view list, text list kurang 1 sepertinya. Kita coba lihat di sini adalah text list untuk yang text airline belum kita masukkan.
Kita coba lihat di sini, kemudian kita masukkan di sini teks airline, koma. Baik, teks airline. Di bagian teks airline ini kita akan berikan dia tulisannya biar lebih besar ya. Misalnya dengan menggunakan font size 20. Kemudian kita berikan dia menuju ke tengah. Teks line, kita masukkan dia center. Kemudian kita berikan hurufnya biar besar ya. Font weight bold seperti ini. Oke. Kita coba masukkan lagi, ya ini adalah SJY182, kemudian kita klik di bagian masukkan nomor penerbangan. Kita lihat, ada pesan bahwa ada objek yang belum kita selesaikan di sini. Ternyata kalau kita lihat di sini ada maskapainya ya, di sini list state, list data, indeksnya kosong, airline. Kalau kita lihat di atas ini kita menyebutkannya adalah file titik airline ya. Ini kurang titik, kemudian diikuti dengan name. Oke, kemudian kita coba jalankan lagi. SJY182. Kemudian kita klik di masukkan nomor penerbangan. Ya, proses. Nah, dia sudah menampilkan ya informasinya adalah maskapainya Sriwijaya Air, keberangkatan Soekarno-Hatta Internasional Jakarta, tanggalnya Januari 12 Januari 2021. Pukul 15.30 kedatangannya di Supadio Pontianak pukul 5 ya. Ini tanggal 12 dan ini tanggal 11. Waktunya sama, 15.30 sampainya adalah pukul yang sama yakni adalah 17. Ini harusnya ada bordernya tapi tidak kelihatan. Kita atur dulu di bagian stylenya. Di bagian view list kita ubah border bottom colornya biar kelihatan dengan menggunakan misalnya angka 9999999. Oke, kita coba ulangi. SJY182, kemudian kita klik. Baik, dia sudah menampilkan data dan sudah ada border di bawahnya. Keberangkatannya Soekarno-Hatta Internasional Jakarta. Kemudian kita lihat di sini dia sudah menampilkan berapa data ya. Ada 1, ada 2. Jadi ada 2 penerbangan yang dicatat dalam riwayat yang disediakan oleh Aviation Stack tadi. Di sini tanggal 12 dan juga tanggal 11. Dan kita lihat di sini dia menampilkan tanggalnya adalah kebalik ya, jadi tahun ya, kemudian diikuti dengan bulan, kemudian diikuti dengan tanggalnya, dan ini waktunya adalah 15.30 plus 00. Ini kita perlu ubah dulu tanggalnya sehingga nanti biar tampilannya lebih jelas ya. Kita buat saja fungsi di sini. Kita buat fungsi di atas ini. Misalnya kita buat fungsi dengan nama adalah tanggal. Dan kita masukkan di sini adalah parameternya. Parameter. Baik, kemudian di sini kita buat salah satu fungsi, misalnya adalah salah satu variabel, namanya adalah input tanggal. Dan ini akan mendapatkan data dari parameternya. Kita masukkan dengan parameter .split. Dan yang di split tadi pemisahnya adalah huruf T. Dan yang kita ambil adalah bagian depannya, maka kita berikan indeks 0. Kemudian kita split lagi, ya, sehingga pemisahnya adalah tanda minus. Tanda minus. Oke, maka dia akan membentuk tanggal, ya. Kemudian kita masukkan var tanggal. Kita dapatkan dia dari input tanggal. Kita urutkan balik. Yang pertama adalah indeks kedua. Kemudian kita ikuti dengan tanda garis miring seperti ini. Kemudian kita input tanggal lagi, kita masukkan indeksnya 1, kemudian kita masukkan garis miring, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita masukkan dari input tanggal juga, dan kita masukkan dari indeks 0 seperti ini. Baik, selanjutnya yang kita masukkan setelah tanggal adalah input jam ya, input jam, di mana input jam tadi kita dapatkan dari parameter, kemudian kita split. Setelah kita split, kita pisahkan berdasarkan T, dan yang kita masukkan tadi, kalau misalnya tanggal dari indeks 0, maka untuk input jam kita masukkan indeksnya adalah 1. Oke, berikutnya kita masukkan split lagi, dan yang kita pemisahnya adalah positif. Berikutnya kita pilih adalah indeksnya yang 0, bagian depannya. Kemudian setelah itu kita split lagi, dan kita masukkan yang dari pemisahnya adalah titik 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan var jam, ya,
dia didapatkan dari input jam. Kita ambil yang kosong saja. Kemudian kita tambahkan dari yang menit ya. Jadi tidak sampai ke dalam posisi detik. Input jam 1. Kemudian kita return saja tanggal. Berikutnya kita masukkan pemisahnya, diikuti dengan jam. Oke, seperti ini tanggal parameter ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kita gantikan posisinya yang tadi jam naik dan juga jam turun. Kita gantikan dengan cara memasukkan this dot tanggal. File departure schedule kita ganti. Kemudian juga jam turun kita masukkan this dot tanggal. Kita masukkan seperti ini. Save. Kemudian kita coba jalankan lagi di sini. SJY182 kita jalankan. Baik, dia sudah menampilkan tanggalnya lebih tertata ya. Jadi 12/01 tanggal tahunnya. Kemudian ini adalah jamnya. Sama di bagian kedatangan juga sama 12/01/2021 jamnya 17.05 ya. Ini adalah waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, ini adalah tanggal yang sebelumnya 11 Januari. Ini adalah tanggal yang paling baru yang dicatat ya, yang dicatat oleh IPA tadi. Mungkin karena kita menggunakan yang gratisan makanya tidak full ya. Ini adalah 12 Januari 2021 dan yang sebelumnya adalah 11 Januari 2021. Baik, kalau kita lihat di sini dia belum ada yang menampilkan tulisan live ya. Artinya karena kita mendapatkan datanya tidak ada yang live. Sekarang kita menuju bagian Google Chrome kita. Kita coba lihat di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada salah satu situs namanya adalah flightaware.com. Ini adalah data situs yang menampilkan penerbangan-penerbangan yang ada di seluruh dunia. Kita misalnya akan mencoba mencari yang sekarang sedang live ya. Tapi perlu diperhatikan juga karena kita menggunakannya adalah berbeda. Ini adalah FlightAware dan yang kita gunakan API-nya adalah Aviation Stack, dua situs yang berbeda. Maka data yang akan tampil di sini tidak semuanya akan ditampilkan di data Aviation Stack yang gratis yang kita gunakan. Misalnya coba kita cari yang sekarang sedang berjalan. Misalnya di sini kita lihat yang ini, kita coba lihat dulu. Kita double klik. KTR 908 ya. Ini kita copy di bagian belakangnya ini adalah KTR 908. Kita coba kopikan di sini. Apakah di sana ada data live-nya? Kita coba lihat live. Oke, masih kosong ya. Jadi tidak ada yang memberikan data live-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini live-nya masih 0, ini juga live-nya juga 0 ya. Kita coba cari yang lainnya. Kita coba cari misalnya di bagian sebentar. Kita coba lihat, ini coba kita lihat CSN 6043. Oke, kita copy yang CSN 6043. Sekarang coba kita lihat dan kita kopikan di sini. Kita coba lihat apakah ada live-nya. Baik, ini ada live-nya teman-teman. Update-nya 2021 Januari 12 ya, 12 Januari 2021. Dia menampilkan latitude dan juga longitude-nya. Kita coba saja ini 6043. CSN 6043 ya. Sekarang coba kita jalankan di emulator yang kita miliki, CSN 6043. Baik, kita masukkan di sini CSN 6043. Kita coba jalankan. Baik, dia sudah memberikan info ya. Ada maskapai namanya China Southern Airlines ya. Keberangkatannya dari Changsha 13 Januari 20, kedatangannya adalah 13 Januari 2021 pukul 7 dan ini adalah live. Jadi kita bisa lihat nantinya. Sekarang kita coba scroll ke bawah di sini ketika kita melakukan live ya. Kita berikan proses on press di sini teman-teman. Baik, kita berikan on press di sini, on press. Jadi ketika tombol tulisan live ini diklik, dia akan menampilkan petanya dan petanya akan kita tampilkan di bagian atas ini. Kita masukkan dulu on press. Kemudian kita masukkan fungsi yang akan kita gunakan. Misalnya kita tuliskan this lihat peta. Kemudian yang kita masukkan parameternya adalah indeks ya. Karena nanti bisa saja yang tampil itu tidak cuma satu list ya. Maka yang kita ambil di sini adalah indeksnya. Indeks keberapa dari list yang ada. Kemudian berikutnya kita masukkan fungsinya ya. Kita masukkan ke dalam fungsi. Kita coba lihat ke atas. Kita coba lihat di sini saja. Kita buat fungsinya di sini. Kita masukkan ya, ini adalah lihat peta. Parameternya adalah indeks. Kemudian di sini di fungsi lihat peta ini kita cukup masukkan this.setState saja.
Kita buat state-nya misalnya adalah indeks peta ya. Coba kita buat dulu di sini indeks peta, indeks peta, indeks peta. Kita berikan nilainya adalah 0 ya. Kemudian di sini kita lihat ke scroll ke bawah, di bagian ini kita set di fungsi lihat peta. Kita berikan setnya adalah indeks peta. Kita berikan defaultnya nilainya adalah indeks ya. Oke. Lihat peta, parameternya indeks, dan kita berikan state-nya indeks peta adalah indeks. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini kita menuju ke fungsi berikutnya. Kita sudah ya masukkan yang lihat peta, kemudian akan kita tampilkan datanya di sini ya. View map ini kita akan tampilkan datanya di bagian sini. Baik, di view map ya. Di view map akan kita masukkan untuk penampilkan dari petanya, dan ini kita dapatkan dari React Native Maps yang tadi kita buat. Kita masukkan saja dengan menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita tuliskan if this state dot index peta tidak sama dengan 0, artinya dia sudah dalam posisi diklik, maka kita akan tampilkan yakni adalah map view. Map view ya. Map view ini adalah sebuah komponen yang disediakan oleh React Native Maps ya. Kemudian di dalam view map ini kita masukkan beberapa parameter, misalnya adalah style ya. Kita masukkan style dulu misalnya style.peta. Kemudian kita masukkan region-nya. Ini adalah lokasi dari peta kita. Tulis seperti ini. Kemudian kita masukkan dari latitude-nya, yakni adalah this.state.listData. Kita dapatkan indeksnya this.state.index peta.latitude. Oke, berikutnya sudah kita masukkan latitude, kita masukkan berikutnya adalah longitude. Longitude kita dapatkan dari this.state.listData. Kemudian kita masukkan dengan index.state.index peta, dan kita dapatkan dari objek longitude. Baik, berikutnya kita perlu masukkan yang namanya latitude delta ya. Latitude delta, contohnya kita masukkan indeksnya adalah 0,0052. Kemudian berikutnya kita masukkan setelah latitude delta, longitude delta. Nah, longitude delta ini akan melakukan komparasi dengan latitude delta yang kita masukkan. Kita masukkan saja dengan menggunakan dimensions. Kemudian get, dia akan melihat dari ukuran layar kita, window ya. Window, kemudian kita .width, kemudian kita bagikan dengan dimensions.get window kecil, window ini juga kecil, window, kemudian .height, kemudian kita kalikan dengan 0.00522. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Kita tadi masukkannya adalah sebentar, expected map view. Kita coba lihat. Baik, kita kurang titik 2. Kemudian diikuti dengan 0. Sekarang kita coba masukkan tadi adalah, masukkan di sini CSN 6043, kemudian kita klik. Berikutnya kita melakukan styling dulu bagian view map dan juga style peta kita di bagian style.js ini. Kita menuju ke bagian view map dulu, kita lihat dia masih flex 5 ya. Kita coba atur dulu di sini misalnya dengan menggunakan align item. Kita atur dia menjadi center. Kemudian kita masukkan justify content. Kita masukkan juga dengan center. Kemudian kita buat lagi satu style yang tadi sudah kita sebutkan di bagian depan.js ini. Kita masukkan dengan menggunakan nama tadi adalah map ya. Nah, kita coba lihat dulu. Tadi kita sebutkan dengan nama peta. Peta, kita tuliskan di sini peta. Kemudian kita masukkan dia dengan menggunakan salah satu parameter yang disediakan oleh stylesheet. Stylesheet.absolute fill object. Maka dia akan memenuhi layar yang kita siapkan ini dan akan dibuat dalam bentuk absolute. Kita masukkan di sini CSN 43 6043. Coba klik. Kemudian kita klik di bagian live.
Baik, dia sudah menampilkan namanya ya, Google, kemudian petanya belum kelihatan, ya, masih kosong. Baik, sepertinya ini sudah tampil sebenarnya petanya, tapi kelihatannya tidak menunjukkan hasilnya karena dia kelihatannya masih posisinya di laut ya, jadi tidak ada jalan-jalan dan sebagainya. Kita berikan marker saja di sini biar kelihatan posisi sebenarnya, jadi bukan satu layar penuh, tapi ada satu tanda yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi titiknya ya. Nah, ini kita bisa jalankan dengan menggunakan marker yang juga sudah disediakan oleh React Native Map. Kita menggunakan yang ini adalah marker. Marker. Baik, dalam marker kita masukkan juga adalah view. Baik, di dalam marker ini kita masukkan untuk koordinatnya, koordinat, tuliskan koordinatnya kita masukkan seperti yang atas ini, yang bagian region ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian dalam marker. Baik, berikutnya di bagian view ini kita masukkan ya di bagian, jadi di dalam map view ada marker, kemudian di bawah marker ada view ya. Di dalam view ini kita masukkan ya, ini adalah image, kemudian kita masukkan dengan source, jadi kita akan menampilkan titiknya dengan menggunakan gambar. Oke, seperti ini, kemudian kita berikan stylenya dulu. Style langsung kita tuliskan saja karena tidak terlalu panjang. Misalnya dengan menggunakan width-nya 50. Kemudian height-nya kita set juga 50. Dan untuk source-nya kita ambilkan dari internet saja. Biar kita tidak perlu melakukan download, kita coba lihat dulu. Saya sudah menyiapkan di sini salah satu ikon yang kita bisa gunakan, iconlibrary.com. Ini akan menunjukkan lokasinya ya. Kita kembali dulu. Kemudian kita copy seperti ini. Kemudian kita jalankan emulator kita. Ini kita coba tuliskan CSN 6043, ini adalah nomor penerbangannya. Kemudian kita klik di bagian masukkan nomor penerbangan, kemudian dia proses. Baik, dia sudah memunculkan keberangkatan kedatangan, ada juga tulisan live, kita klik. Baik, dia menunjukkan peta, dan ini adalah marker kita teman-teman ya, ini adalah marker kita. Markernya masih berada di tengah, tapi tidak ada informasi lokasinya. Kita coba cek dulu dan kita coba cari salah satu salah satu alamat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan. Kita coba lihat di bagian konsol kita, sebenarnya dia berada di latitude dan longitude berapa ya. Ya, latitude-nya 1302, kemudian longitude-nya 6254 ya. Sekarang coba kita buka Google Chrome, kemudian kita coba cari di sini dengan menggunakan get map by latitude longitude. Kita coba cari dengan menggunakan ini misalnya GPS coordinate. Baik, di sini kemudian kita masukkan latitude-nya dan juga longitude-nya. Tadi adalah latitude-nya 1302 ya. Kita tuliskan dulu. 13,02. Dan longitude-nya adalah 6254. Tuliskan 62.54. Kemudian kita cek di get address. Baik, dia memang berada di laut ya, jadi tidak kelihatan posisinya. Sekarang coba kita cari dulu posisi yang lain yang bisa kita gunakan untuk perbandingan di bagian flight aware ini. Kita coba cari dulu. Baik, ini adalah ada salah satu maskapai penerbangan dengan nomor penerbangan AIC 1346. Ketika kita cek di bagian aviation stack, dia menunjukkan lokasinya live ya, ada yang live di latitude 3,09 dan longitude-nya adalah 99,55. Ketika kita cek di bagian sini ya, kita lihat dia ada di peta dan bisa kita lihat ya nantinya dengan menggunakan emulator kita. Kita kembali ke bagian emulator dan kita masukkan di sini AIC 346. Kemudian kita cek. Maskapainya adalah Air India dan dia diberangkatkan dari Madras Internasional 13 Januari 2021 dan akan sampai di Singapura jam 8.20. Kita coba klik di bagian live. Baik, dia sudah menunjukkan lokasi daratan ya dari sini walaupun tidak ada tulisannya, tapi dia sudah menuju ke lokasi dari kita. Kalau misalnya kita menggunakan namanya HP, bisa kita minimize dan juga kita bisa maksimiskan ya dengan seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan yang namanya emulator, kita bisa minimize kan ya. Toko Minilina, kemudian lembaga kursus dan pelatihan, dan dia posisinya masih berada di Indonesia sepertinya ini ya. Alam service agen billing Sri Ramadaningsih
Toko Mahmud Jaya. Baik, sepertinya dia masih berada di sini ya. Dia penerbangan dari Madras Internasional MEN Nambakam dan akan sampai di Singapura. Kelihatan ini masih di lokasi Indonesia ya kelihatannya ya. Oke, ini kita pakainya yang AIC 1346 dan kalau kita kembali lagi, kita berusaha untuk menelusur yang namanya SJY 182. Kita coba cek di bagian masukkan nomor penerbangan. Dan balik lagi kalau misalnya kita akan melakukan pengecekan yang namanya Sriwijaya Air 182, maka kita dapat info yang ini pemberangkatan dari Soekarno-Hatta dan akan menuju ke Pontianak. Tanggalnya adalah 12 Januari 2021, 15.30 dan akan sampai pada 17.05 di Pontianak. Dan karena kita menggunakan yang namanya API yang gratisan, maka kita cuma bisa mendapatkan info tidak secara live, tapi bisa kita gunakan sebagai sebuah cara. Misalnya kita bisa mendapatkan info API yang lebih detail dengan menggunakan cara yang sama. Baik, itu tadi teman-teman cara kita bisa melakukan tracking posisi pesawat dengan menggunakan API yang disediakan oleh aviationstack.com, API gratis tapi bisa kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Dan kita juga menggunakan yang namanya Maps Google untuk bisa menunjukkan lokasi dari suatu titik ataupun dari latitude, dari longitude. Dan bisa kita gunakan untuk menentukan posisi terakhir yang bisa kita dapatkan. Nah, terima kasih sudah membersamai saya dalam pembelajaran kali ini. Silahkan ditanyakan kalau misalnya ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada yang salah. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.